Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi komputer. Aplikasi komputer ini terdiri dari dua kata, yaitu aplikasi dan komputer. Aplikasi ini pengertiannya menurut kata berarti penerapan, pengaplikasian, dan juga penggunaan. Sedangkan komputer ini diambil dari kata compute yang berarti menghitung. Yang kedua, komponen-komponen dari komputer. Yang pertama, hardware. Hardware merupakan perangkat keras, contohnya CPU. Jadi, hardware ini pengertiannya ialah segala bentuk bagian-bagian dari komputer yang bisa kita sentuh menggunakan tangan kita. Contohnya apa? Contohnya keyboard, mouse, printer, dan lain sebagainya. Yang kedua, software. Software ini merupakan segala bagian dari komputer yang tidak bisa kita sentuh menggunakan tangan. Contohnya editing, video, musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, brainware. Brainware ini apa sih? Jadi, brainware ini adalah diri kita sendiri, yaitu otak yang menjalankan komputer dan mempergunakan komputer. Jadi, komputer ini ingin kita gunakan kepada keburukan, ingin kita gunakan kepada kebaikan, semuanya itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Selanjutnya, materi-materi yang terdapat pada software. Yang pertama, ada yang dinamakan desktop base. Desktop base ini merupakan aplikasi-aplikasi yang diinstal pada komputer dan laptop. Contohnya apa? Contohnya Microsoft Office. Yang kedua, ada yang dinamakan web base. Web base ini contohnya email dan juga website. Nah, apabila kita ingin terhubung kepada email dan website, tentunya kita harus terhubung kepada dunia maya terlebih dahulu. Yang ketiga, mobile base. Mobile base ini ialah aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam smartphone kita. Selanjutnya, jenis-jenis aplikasi. Jenis-jenis aplikasi yang pertama, lisensi meliputi open source dan juga freeware. Apa sih open source dan freeware ini? Open source dan freeware ini merupakan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh publik. Jadi aplikasi ini tidak berbayar, akan tetapi apabila kita ingin menginstalnya tentu kita mengeluarkan biaya. Yang kedua, closed source. Ini merupakan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar, contohnya perusahaan Microsoft, dan tentu aplikasi ini berbayar. Nah, selanjutnya untuk apa sih kita harus mempelajari tentang aplikasi komputer ini? Kita harus mempelajari aplikasi komputer ini, yaitu yang pertama agar kita tidak tertinggal zaman dan agar kita mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana yang kita tahu, zaman semakin lama akan semakin maju, maka kita tidak boleh tertinggal akan zaman itu. Yang kedua, agar kita tidak gugup akan teknologi. Sebagaimana yang kita tahu, apapun cita-cita kita, entah kita ingin menjadi seorang guru, entah kita ingin menjadi seorang ustadz atau ustazah, maka sebaiknya kita paham akan teknologi, terutama komputer. Contohnya saja, apabila kita ingin menjadi seorang guru, apabila kita paham akan komputer, maka kita akan mengajarkan anak didik kita bisa sesekali menggunakan komputer, maka mereka tidak akan bosan belajar hanya melihat papan setiap hari. Yang ketiga, ini sangat berpengaruh kepada mahasiswa nih. Untuk apa? Untuk penulisan karya ilmiah. Jadi apabila kita paham akan aplikasi komputer, maka kita akan mengetahui cara membuat daftar isi yang bagus, cara membuat daftar isi yang baik, cara membuat makalah yang bagus dan rapi, dan juga apabila kita ingin melamar pekerjaan kelak, maka kita akan bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik, ataupun surat-surat lainnya, entah itu surat izin dan lain sebagainya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.